Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bil ittisali hissan wa ma'na binuril mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul a'la wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa' ma ba'd. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد اتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال أيضا ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة إلى آخر الآية. Sadaqallahu nazim. Yang saya hormati min nasabil fadilah hadratal mukarramin, para ulama, para asatid, wabil khusus Ketua DKM Masjid Uswatun Hasanah ingkang raka AKBP Haji Ujang Burhanuddin SAG beserta seluruh para sepuh yang hadir, tokoh agama di masjid ini. Yang saya hormati min nasabil adalah Pupuh Lembur, pejabat daerah, Bapak RW, Bapak RT yang sama hadir dalam kesempatan ini, Bapak Ibu min nasabil qurabah yang tanpa mengurangi rasa hormat dan khidmat saya, mohon maaf Ibu tidak bisa disebut satu persatu karena terlalu banyak. Kalau disebut satu-satu waktunya habis. Yang jelas saya tidak tahu namanya, tapi sekian tahun saya tidak hadir di masjid ini. Yang hadir sama-sama saja, dulu dengan sekarang tidak terlalu banyak perubahan. Ada yang hadir di tempat ini kelompok milenial, tetapi kebanyakan yang hadir saat ini kelompok kolonial. Kalau milenial, ibu-ibu di masjid namanya IRMA, Ikatan Remaja Masjid. Kalau kolonial, ibu-ibu di masjid namanya INEM, Ikatan Nini-Nini Masjid. Kalau IRMA sehatnya walafiat, kalau INEM sehatnya walafiat. Tapi nggak usah khawatir, bagi ibu bapak yang sudah sepuh hari ini saya doakan masuk surga. Karena di surga tidak akan ada kakek-kakek, nenek-nenek. Kalau ibu sepuh hari ini, bapak sepuh hari ini, jatah rezekinya habis di dunia, mati namanya, kelak masuk surga. Di surga usia orang akan Allah ratakan. Berapa usianya? Sweet 17. 17 tahun sampai 22 tahun. Jadi ibu akan cantik lagi, bapak bakal kaset deh. Pingin bapak ibu masuk surga? Cuman 5 orang. Cailah itulah. Ingin bapak ibu masuk surga? Ingin cepat-cepat? Ya. Bapak ibu di surga dengan di Permata Cimahi ini, hidup itu enak di surga, Bu. Sebagian keterangan menyampaikan Allah ciptakan 100 rahmat. Yang 100 rahmat itu Allah simpan di dunia. 1. Dan direbutin itu rahmat Allah yang 1 di dunia ini oleh semua makhluk yang Allah gelar di dunia ini. Dari sejak kapan? Sejak dunia ini dibuat sampai hari ini, bahkan sampai ke yaumil kiamah. Jadi kita
dari dunia ada sampai hari ini, bahkan sampai kiamat ini, orang dan semua makhluk Allah sedang memperebutkan rahmat Allah yang satu. Kata wiswa dina manah nu paling setra, cacak-cacak hiji diperebutkan kusakumna makhluk yang ada di dunia ini tidak pernah habis karena banyaknya. Dan yang 99 itu Allah simpan di surga. Buat siapa? Buat Bapak Ibu wabil khusus yang hadir malam ini di masjid ini. Amin. Jadi kalau di surga itu tidak perlu Bapak pergi pagi pulang sore terkadang kemalaman mencari kipayah untuk menutupi kebutuhan hidup. Di surga itu apa yang ada bersitan di hati langsung ada waktu itu. Ibu, kira-kira kalau lagi malam-malam gini makan yang enak apa ya Bu? Sate, terus cuanki, bakso, bandrek, Indo, kaciri tukang barang dahar nate. Ada semua yang disebut? Tidak ada kan? Da abdi ge kita tadi ngeretek nama hayang cai kopi hidung tadi eueuh. Bias. Gak apa-apa kan, ini di dunia itu kan nggak bisa terbersit saja langsung ada, nggak bisa. Mudah-mudahan semua yang hadir dalam kesempatan ini kita dipertemukan kembali di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pernah datang ke pintu neraka dan bertemu dengan malaikat Malik. Kata Allah, Malik, ada si fulan nggak di sini? Ada ya Allah. Di mana dia? Oh, sudah menjadi arang ya Allah. Ini kan neraka. Ini adalah tempat hambamu yang durhaka dan maksiat di dunia. Kenapa Allah kok tanyain si fulan orang durhaka? Bukan begitu Malik. Itu di surga banyak teman-temannya nanyain dia. Karena memang mungkin pernah bareng dalam kebaikan di dunia, pernah dan sering bareng-bareng dalam silaturahim tolabul ilmi di dunia begitu. Tapi naas karena amalnya yang jelek lebih besar daripada yang bagusnya, maka dia mampir dulu ke neraka gitu. Lantas bagaimana ya Allah? Karena aku mendengar banyak tetangganya, banyak saudaranya di surga nanyain dia, aku yang maha segalanya wahai Malik, jadikan lagi orang itu. Dan kebetulan orang itu memang alamatnya dulu di dunia dari Permata Cimahi gitu. Setelah itu aku akan utus Ridwan untuk menjemputnya dan memasukkannya ke dalam surga. Pertanyaannya, apa kabar dengan diri kita? Jika kita banyak berkumpul dalam suasana kebaikan, dalam suasana ibadah, dalam suasana merajut silaturahim, thalabul ilmi dan lain-lain, pasti wallahi setiap kita akan mempersaksikan orang lain untuk diri kita, untuk orang lain. Makanya saya mohon di masjid ini semuanya bareng ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berjanji, jika saya sudah ada di surga dan tidak melihat Ustadz Engkus, maka saya akan menanyakan kepada Allah. Cak siapa? Jadi nanti Haji Ujang, Pak Ayi, kalau sudah ada di surga nggak lihat saya, wajib nanyain. Tapi Bapak jangan nyangka saya di neraka, karena saya nggak mau masuk ke neraka. Saya juga di surga, cuman karena dosanya terlalu banyak, saya di pinggir. Tapi karena orang permata sudah saleh di depan, maka Allah akan mengizinkan saya untuk dibawa ke depan, ke tengah-tengah dalam kenikmatan surga. Amin ya rabbal. Dan ini wasilahnya sudah ada, man salaka tariqan fi talabil ilmi syahallallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia memperingan beban tubuhnya, melangkahkan kedua kakinya untuk menuju riyad-riyad jannah, yaitu tolabul ilmi, maka orang itu sedang membuat jalan yang lurus, yang lempeng, yang dalam bahasa Arab itu disebutnya alatul.
Jadi kalau Bapak ke Mekah, ke Madinah, umroh atau haji, kebetulan diuji tersesat, kemana ini jalan ke Masjid Nabawi di Madinah, kemana ini jalan ke Masjidil Haram di Mekah. Kalau orang yang ditanya orang Arab dan jalannya lurus, orang Arab akan ngomong ke Bapak gini, haji ala tul haram, tul jalan yang lurus, jalan yang lempeng, sok atau bantuan, jalan yang tanpa hambat. Makanya di kita ada tol, Pak. Harus tahu sejarahnya. Tadinya mah bahasa Arab, tul. Kenapa di sini jadi tol? Kan yang membuatnya laki-laki. Kalau itu dibuat oleh perempuan, jalan. Mau jalan apapun itu adalah jalan masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Puji syukur kepunyaan Allah atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Sampai detik ini kita masih berikan kesempatan umur panjang, diberi sehat lahir dan batin, dan semoga ke jatah umur yang mungkin tidak akan lama lagi ini menjadi berkah. Waduh, surga ya, ya surga langsung. Kontan nih mana soleh berarti. Mudah-mudahan sekali lagi kumpulan ini dijadikan oleh Allah sebagai ajang untuk mempertebal keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hadir dari jauh dan dekat, mudah-mudahan semuanya mendapat rahmat dan magfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena porsi thalabul ilmi itu 3, Pak, Ibu. Yang pertama adalah diampunkan dosa. Ya, man ijtama'a qaumun fi buyutin min buyutillah thumma yadhkurunallah yuriduna ila wajhah nadahum munadhimina samakum maghfurul lakum qad butilat lakum sayiatikum hasanat. Barang siapa orang ngumpul di majelis ilmi dan Allah dan orang ingat kepada Allah, ingat ke atas kekuasaan Allah, maka ketika kita bubar meninggalkan haflah mubarakah ini, Allah ampunkan dosa kita. Subhanallah, ini tobat yang paling efektif, Pak. Saya kasih tahu. Karena tobat ideal itu, kata Nabi, adalah orang jam 2 malam bangun, terus mandi air dingin, mandi tobat, kemudian sholat tobat, sholat syukur nikmat, sholat hajat, disambung tahajud 8 rakaat, dipungkas witir 3 rakaat, kemudian berdoa kepada Allah. Syaratnya fafadat ainuhu min khosyatillah, harus sampai keluar air mata. Itu tobat ideal, baru dosa kita diampunkan Allah. Persoalannya adalah bangun jam 2 apalagi harus mandi dengan air dingin. Ini bukan persoalan mudah. Ya, lihat ini wajahnya wajah keberangan ya. Susah kita, tapi duduk di majelis ilmi ada menitnya, apalagi ada jamnya. Wallahi demi Allah, maghfurul lakum, dosa kita diampunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan urusan ilmu mah ngaji seperti ini, apalagi sudah malam seperti ini, sudah diriset Pak Haji Ujang. Dimanapun mau manggil kiai dari manapun, itu yang masuk 9-20%, Bu. Jadi apa yang saya omongin ini 1 jam, wallahu alam berapa persen, kadang-kadang mungkin hilang semua. Ya, ada istilah barho, ya bubar ya poho, malah ayo nama ayak cingho, cicing keneh wae geus poho. Nah, karena godaan ngaji itu luar biasa. Di dalam kitab Nasuihul Ibad, Bapak Ibu, raja syaitan namanya Jagius, iblis itu, dan mempunyai 9 keturunan yang hebat-hebat. Ada setan Walham khusus itu dari Ajrak dengan jutaan bala tentara, diutus dari Ajrak disebar ke seluruh pelosok dunia khusus untuk mengganggu orang yang ngaji, Pak. Alatnya yang dibawa 2, pertama paku, yang kedua debu. Kalau paku itu ke pantat, jadi punten ngaji kayak gini pasti pantat nggak enak, runyam pasti. Saya mah bukan fitnah, bapak-bapak yang saya lihat baru saja dari salam sampai sekarang ini sudah ada yang 2 kali rubah posisi. Nah, pertama sila, kadang yang hunjar,
kita ditahan dengan gitu. Terus gitu karena dicolokan Pak. Beda dengan nonton Persib 3 jam kuat, pantat gapleh, bapak-bapak kuat, apalagi ada yang sok ngusep tuh mancing, itu apalagi itu bujurnya kuat luar biasa Pak. Bahkan orang suka mancing itu nggak takut sama puting beliung dordar gelap, nggak takut. Saya pesantren di depan flyover Cimindi Pak, kemarin pas puting beliung dordar gelap ada orang gila nggak pakai baju nggak pakai celana, tapi ketika hujan turun dia mipir Pak, ngiuhan, ditanya kunaon nu gelo ngiuhan tiris. Coba anu nguseup Pak dordar gelap puting beliung mancok lagi ya. Dipikir-pikir menusuk-nusuk melalui gelo tinu gelo. Insya Allah sebenarnya dicolokan Ibu, makanya gak enak lah kalau duduk kayak gini gitu. Yang kedua debu itu awas ke mata, makanya hawa ngaji itu mau malam siang mau sore mata ini agak kurang bersahabat ya. Karena gini, ketika kita masuk Pak ke pengajian dimulai, maka ibu-ibunya iblis itu ke anak-anaknya yang sedang bermain itu disuruh bergelayutan di bulu mata yang atas Pak. Jadi dioyak-oyak gitu Pak. Makanya berat kalau di pengajian itu berai. Jika si dog rek ngajurunya, nah gitu. Nah karena gitu. Dan jangan gini Pak, maaf. Jadi kalau ngaji di dakoik kitab kecil. Nah, jadi kalau begini itu udah langsung ibunya setan itu bertengger di kudu kita sambil kencing Pak. Makanya jangan heran kalau lagi kini ada celak demikian dia. Nah itu adalah pesing iblis. Nauzubillahimin. Mudah-mudahan kita terhindar dari godaan syaitan. Alhamdulillah alaih. Jadi yang paling utama adalah bagaimana kita mampu untuk mentransfer ilmu walaupun mungkin hanya sebagian, tapi mudah-mudahan dengan duduknya di sini yang paling berharga bagi kita, dosa-dosa kita diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sesuai tema dengan Isra Mi'raj kita makmurkan masjid dan kita bina ukhuwah. Ini satu tema yang luar biasa menurut saya. Kenapa demikian? Karena di era hari ini berbagai hal kita hadapi di dunia ini, ternyata menurut berbagai penelitian karena umat hari ini sudah mulai agak longgar dengan ukhuwah dan umat sudah mulai sedikit-sedikit melupakan masjid. Padahal Rasulullah SAW ketika hijrah dari Mekah ke Madinah atau kemanapun beliau pergi, ketika akan menetap lama, beliau itu yang dibangun pertama kali adalah masjid. Makanya ketika beliau sampai di Madinah, Masjid Quba yang kemudian beliau bangun, sehingga beliau mengatakan salatu fi masjidi hadza ya man tawaddu'a fil bait tsumma shalla rak'ataini fi masjidi hadza ka ajri umratin tamatan. Barang siapa yang hadir di Masjid Quba kemudian ambil air wudhu dari tempat kediamannya dan sholat 2 rakaat diganjar seperti umroh yang sempurna. Dan itu masjid yang dinobatkan di dalam Al-Quran, al-masjidu usisa ala taqwa. Sesungguhnya masjid itulah sebagai ajang untuk mempertebal, memperkuat, menambah nilai-nilai keimanan seorang mukmin. Makanya kenapa Rasulullah SAW diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tidak langsung ke langit gitu. Padahal tidak ada tempat di dunia ini Bapak Ibu yang Allah ciptakan pertama dan utama selain Ka'bah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah wa hudan lil alamin. Bahwa yang pertama dan paling awal Allah ciptakan benda di muka bumi ini adalah Bakkah. Bakkah bimakna Makkah, Makkah bimakna Ka'bah. Kenapa Allah tidak langsung saja dari Ka'bah menembus langit
ke Sidratul Muntaha, Rob Mustawan, sampai ke tempat yang tidak ada lagi yang tahu selain Nabi dengan Allah. Tapi Allah kemudian menggeser beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Ternyata ini ada hikmah yang luar biasa, Bapak Ibu. Yang pertama, di dalam tafsir Qurtubi dikatakan kenapa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di Makkah, Masjidil Aqsa di Palestina. Semuanya di atas bumi. Dan perjalanan Rasul adalah horizontal. Perjalanan Rasul adalah horizontal. Ini ada muatan, ini ada makna ternyata. Yang pertama, subhanalladzi asra yusri isro'an. Itu kalau kata santri fi'il sulasi majid warna 1 bab 1 padanan katanya akroma yukrimu ikroman. Artinya dengan perjalanan Isra Mi'raj Allah mau memuliakan baginda Nabi. Dan kemuliaan baginda Nabi setelah Isra Mi'raj kemudian diberikan kepada umatnya. Walaupun kemuliaan itu ternyata tidak sampai kepada seluruh umat, hanya sebagian kecil saja. Kenapa? Karena ketika Rasul turun Isra Mi'raj disampaikan kemudian ke umat bahwa saya telah dipanggil dan telah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa langsung ke langit, pulang lagi ke bumi. Ternyata tidak semua orang menerima. Jangankan orang di luar Islam, yang Islam saja banyak yang murtad. Dan mungkin sampai hari ini di Permata ini, saya yakin orang Permata bukan segini. Ini kebanyakan yang tidak hadir ya. Ya nggak apa-apa, karena dari dulu juga Isra Mi'raj memang begini. Jangankan orang luar Islam, orang Islamnya sendiri banyak yang keluar tidak percaya. Kecuali Abu Bakar. Kata Abu Bakar, jika Muhammad yang menyampaikan informasi ini, jangankan segini, lebih dari ini aku orang pertama yang akan mempercayainya. Kejelik besar Kangjeng Nabi, jika timbangan diisi satu timbangan dengan imannya Abu Bakar, kemudian iman umatku seluruhnya ditimbang dalam satu timbangan lagi, maka timbangan itu akan lebih berat kepada timbangannya Abu Bakar. Sampai kemudian hari ini, Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dipergerakanlah Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dalam tafsir Qurtubi ini ternyata ada makna. Yang pertama, bahwa dengan Isra dan Mi'raj Rasulullah, Allah memuliakan beliau, dan kemuliaan itu akan sampai kepada kita, termasuk yang hadir pada saat ini di masjid ini insya Allah. Tapi kemuliaan yang didapat itu seperti apa? Lihat perjalanan Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Horizontal mendatar. Apa ini maksudnya? Pertama, orang mulia itu cirinya dia tidak pernah melupakan sejarah. Bapak Ibu bisa seperti ini hari ini ada sangkut paut dengan sejarah. Sejarah apa? Masjidil Haram kemudian sampai harus Masjidil Aqsa, karena setelah mendapat perintah sholat yang 5 waktu, Rasulullah menghadap sholat itu berkiblat bukan ke Masjidil Haram tapi ke Masjidil Aqsa. Berapa lama? Ternyata cukup lama juga, 16 bulan. 1 tahun 4 bulan. Barulah kemudian sholat di Masjid Bani Aisyah yang terkenal dengan Masjid Qiblatain, di mana di Madinah Rasulullah sholat duhur 2 rakaat masih menghadap Aqsa, tapi kemudian mau bangkit di rakaat yang ketiga turun Jibril, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, Muhammad palingkan mukamu untuk kiblat sholatmu dan umatmu itu ke Masjidil Haram. Rasul sangat girang sekali. Karena sempat juga terjadi olok-olok, Pak, ketika menghadap ke Baitul Maqdis. Kata orang Yahudi, tuh lihat orang Islam dipiluin, umat Islam mengekor, mengikut. Nah, sehingga Nabi ingin ada perintah
untuk kiblat sholat itu bukan ke Baitul Maqdis, dan ternyata di sholat duhur itu bangkit ketiga, rakaat ketiga langsung Rasul berubah arah 180 derajat menghadap ke Masjidil Haram. Apa ini maknanya? Bahwa hidup ingin mulia, ingin sejahtera, ingin kaya, jangan pernah lupakan sejarah. Bahwa bapak ibu sampai hari ini sukses seperti ini, itu banyak jasa orang lain. Gak mungkin kita bisa hidup dalam kesendirian, karena kita zon politikan. Kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup dalam kesendirian. Makanya bayangkan aja ibu, bapak ibu, kita dilahirkan oleh orang lain, ya. Kemudian keluarin oleh orang lain, oleh dulu mah dukun beranak, sekarang dokter mungkin, ya. Dimandikan oleh orang lain, besar sedikit dipakaikan baju oleh orang lain, kemudian diberi makan oleh orang lain, besar sedikit bersekolah, pesantren, dididik, gurunya orang lain, gitu kan. Nah, kemudian bekerja di orang lain, dikasih gaji oleh orang lain, gitu kan, dikayakan oleh orang lain, diangkat jabatan wasilahnya oleh orang lain. Makanya mana diri kita? Makanya saya nggak habis pikir kalau justru dalam hidup ini kita malah bersitegang dengan orang lain, malah justru bermusuhan dengan orang lain, malah justru benci kepada orang lain. Toh yang ada pada diri kita saja bukan punya kita, dan bukan semata-mata ikhtiar kita, tetapi ini ada campur tangan orang lain. Maka yakinkan kemuliaan hidup kita di mata Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dunia, barat sampai akhirat, adalah ketika kita mampu menghargai orang lain. Ukhuwah di sini yang harus kita pererat. Ada ukhuwah insaniyah sealam dunia dengan seluruh manusia, ada ukhuwah waqoniyah dengan sesama bangsa, ada ukhuwah Islamiyah, ada dengan sesama muslim lagi, itu semua ada aturannya. Makanya kalau ingin mulia, kalau ingin berharga, hargailah orang lain. Yang paling dekat dengan hidup kita adalah 3 orang yang disebut orang tua, Pak. Maaf. Jadi orang tua kita ini ada 3. Pertama, man waladatka, orang yang membuat, menjadi sebab kita lahir ke dunia ini. Buktinya adalah ibu bapak kita. Yang kedua adalah man jawajaka, Pak. Orang yang menikahkan kita. Siapa? Siapa, Pak, orang yang menikahkan kita? Bapak-bapak, ini sudah nikah belum? Dulu yang nikahin kita siapa? Hah? Kok penghulu? Mitoha. Mertua. Gimana iya nikahna dulunya? Bukan penghulu. Di Undang-Undang Nomor 174 TP 975 kompilasi hukum Islam, keadaan penghulu KUA itu adalah hanya sebagai pencatat. Yang menikahkan kita adalah mertua, itu orang tua kita. Dan yang ketiga, man allamaka, orang yang ngajar ilmu ke kita, guru kita. Kata Imam Ghazali di Ihya Ulumuddin, 3 orang ini orang tua yang sebenar-benarnya orang tua. Dan tidak boleh ada satu di antara 3 ini yang satu direndahkan dan yang satu diunjulkan. Tidak boleh. Berkhidmat kepada mertua sama dengan berkhidmat kepada ibu bapak. Berkhidmat kepada guru kita sama berkhidmat kepada ibu bapak dan mertua kita. Dosa kepada mertua sama dosanya dengan dosa kepada ibu bapak kita. Makanya ibu punten, nanti mau lebaran ke ibu bapak 1 juta, mertua 1 juta, guru juga 1 juta. Jangan dibeda-bedakan. Jangan dibeda-bedakan. Apalagi guru yang suka ngajar ada rutinan di sini. Itu, Pak, itu yang mesti dan penting dihargai. Dan ini hebatnya tholabul ilmi, Pak. Nggak ada rusuh, Pak. Maaf.
Kalau saya mungkin umur agak panjang, walaupun panjang belum tentu diundang lagi ke sini. Tapi saat ini saya ingin berwasiat kepada sepupu-sepupu saya, kepada rekan-rekan saya, ibu dan bapak. Kalau boleh saya tawasobil hak, tawasobil sabur, wallahi demi Allah. Jangan pernah tinggalin tolabul ilmi sepanjang hidup bapak dan ibu. Karena apa? Ini Pak, kata Nabi SAW, la khaira liman la yuhibbul ilma. Tidak ada kebaikan sama sekali bagi orang yang tara ngaji Pak. Ya Rasulullah dia tukang sholat, Allah kalau sana. Ya Rasulullah dia suka puasa, nggak ada kebaikannya sama sekali. Ya Allah dia itu umroh dan hajinya pulang pergi, nggak ada. Bagi yang orang nggak suka ngaji, apalagi nyepelein ngaji, nggak ada kebaikan sama sekali. Sangat logis. Rasulullah berkata demikian karena apa? Kata Syekh Jubad Ruslan di dalam kitab Zubad, man amila bi ghairi ilmin a'maluhu mardudatun latuk balu. Bahkan hadis Ghori mengatakan man amila bi ghairi ilmin fala yuqbalu minhu. Barang siapa yang beramal tetapi tidak pakai dasar ilmu yang benar, maka amalnya ditolak. Amalnya ditolak, tidak diterima, mardudatun latuk balu. Maka kalau saya boleh berwasiat, jangan tinggalkan tolabul ilmi. Ini wajib hukumnya. Dan lebih wajib lagi kalau tolabul ilminya buka kitab yang dibahasnya 3 disiplin ilmu. Pertama tauhid, kedua fikih, ketiga tasawuf. Ini tidak ada rusuh Pak. Maksudnya tidak harus bagaimana Ustaz? Bapak punten, kalau Bapak wajibnya Jumatan di hari Jumat, kemudian jam 10 terjadi puting beliung dordar gelap, hujan deras begitu derasnya sehingga sulit untuk datang ke masjid, maka Bapak boleh sholat duhur di rumah. Tapi apabila Bapak tahu di masjid ini ada kajian setiap minggu yang dibahas adalah ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf, kemudian jam pada duhur misalkan jam 10 puting beliung dordar gelap, kemudian sama ibu dan bapak di rumah, Pak kayaknya nggak ngaji lah karena hujan, itu durhaka dan harus bertobat. Ya. Kemudian Rasul didatangi seorang sahabat, ya Rasulullah, saya ini orang miskin, saya ini bekerja pagi pulang sore sampai kemalaman untuk memenuhi kehidupan anak saya, istri saya dengan berbagai kehidupan makan, minum, pakaiannya. Kemudian saya tidak sempat untuk melakukan kajian, untuk melakukan thalabul ilmi. Apakah ada rukhsah bagi saya? Kata Rasul, tidak ada. Maka usahamu tidak kemudian menggantikan posisi kewajiban thalabul ilmimu. Bahkan ada kata Nabi SAW, jika hambaku, jika umatku, dia kemudian sholat, kemudian zakat, puasa, berhaji, semua amalnya dikumpulkan begitu banyak, begitu menggunung, tapi di hatinya dia nyepelein terhadap kajian ilmu, dia jarang datang, bahkan mungkin agak alergi dengan thalabul ilmi, bahkan mungkin ada sempat tidak suka dengan thalabul ilmi, maka semua pahala ganjaran yang dia buat kemudian dia kumpulkan, kemudian disuruh membayar durhakanya meninggalkan thalabul ilmu, tidak akan terbayar. Ini penting karena thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Sesungguhnya bahwa thalabul ilmi itu adalah fardu. Fardu itu adalah wajib. Wajib itu adalah dilakukan dapat pahala dan tidak lupakan berdosa. Kenapa banyak orang Islam yang ketinggalan sholat merasa menyesal, ketinggalan puasa merasa berdosa, tidak haji dan umroh padahal uangnya ada merasa tidak nyaman? Tetapi kenapa banyak orang yang ketinggalan kajian, ketinggalan thalabul ilmi, mereka tidak merasa berdosa, lempeng aja. Bahkan bunten cenah aya kapriyogian, apa yang paling berharga dari thalabul ilmi ini? Wallahi demi Allah, apa yang paling berharga dari thalabul ilmi ini? Tidak ada. Ini adalah kesempatan yang paling berharga Pak. Walaupun yang hadirnya Masya Allah ini.
Ya ini mah sudah pantas duduk di masjid, Pak. Karena kata Nabi umur umat Nabi itu 60-70. 60-70. Cimahi, Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kota Bandung itu sudah diriset orang meninggal di 63 65 kebanyakannya. Tapi kalau Ciamis, Garut, Tasik itu masih 68 70. Tapi Bapak untung hayang pindah ka ditu naonnya. Dan penelitian orang kota dengan orang kampung ternyata umurnya panjang di kampung, Pak. Sangat pantas karena ada istilah Adam manjing ke alamna. Maaf Pak, ini mah ikhtiar walaupun memang sudah ada catatan umur bapak dan ibu berapa. Tapi ada ikhtiar, la yaruddul qadha ila doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir Allah kecuali doa. Salah satu doanya, ikhtiarnya adalah Bapak kalau ingin panjang umur, Ibu harus dekat dengan alam. Terutama tanah dan tumbuhan, Pak. Jadi kalau dari sisi tibun nabawi, Bapak sehari ini harus ada 1 jam di mana telapak kaki Bapak itu harus berada di atas tanah, tidak pakai sendal, tidak pakai sepatu. Ya. Dan terutama dari kecil, dari anak-anak kita harus sudah diajarkan. Betapa tidak orang kampung itu, kenapa agak tinggi dan agak panjang umurnya. Masya Allah Pak, tulang yang baru tinggal kebalut kulit itu kakek-kakek sepuh-sepuh kita kalau turun mau ke sawah ke kolam itu ternyata betisnya masih nembrag cairemis, Pak. Tahu cairemis, Pak? Embun yang bergelayutan semalaman di pohon atau di rumput. Ketembrag ku naon ku betis kita, Masya Allah itu kekebalan tubuh yang luar biasa. Di sini mana ada Pak? Keluar kita tembok semuanya. Bener ya? Masya Allah. Anak-anak kampung Pak masih kenal coel sambal, tececenet, antanan, ya mareme, kokohan, kemudian ganyol, patat, sampe, bolet Pak. Masih di kampung Pak. Masya Allah. Orang kita, anak kita Pak, udah nggak kenal lagi. Bener Bu? Udah kenal. Anak ibu kenalnya CFC, KFC, Ricis, Hoka-Hoka Bento, McDonald, hot dog, coba Pak, hot dog, hot panas dog anjing Pak. Itu anak kita nggak daharan anjing edan Pak. Dan itu kimiawi semua. Saya pernah ceramah di rumah sakit Hasan Sadikin. Ini ada catatan kecil dari para dokter Pak. Di luar dugaan yang membuat hancurnya tubuh kita dan dekatnya kepada kematian adalah kita makan nasi yang ditanak dengan magicom. Sangat logis dari air yang masih mentah sampai masakan di sana. Tapi bayangkan orang tua kita dulu Pak di kampung, Masya Allah, hawu Pak, hawu pakai seeng, pakai hasepan yang segitiga itu, kemudian nasinya diakel. Wah Pak, saya di pesantren mulai sekarang pakai suluh Pak, jadi santri pakai magicom karena itu mempercepat umur Pak, mempercepat umur. Bahkan polisi, maaf Pak Ujang tapi bukan Pak Ujang ya, polisi, ABRI, PNS itu sudah diriset kebanyakan 60 Pak ya. Jadi 58 pensiun, 59 stres, genep rumah. Nggak ada yang tahu Pak, nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Di umur berapapun kita dijemput Allah lillahi ta'ala. Yang penting kita husnul khotimah. Dan saya lagi-lagi di dalam dakwah dikatakan Pak, benteng terbesar dan benteng terkuat ketika syakaratul maut itu ternyata bukan zikir, bukan baca Quran, bukan sodakoh, bukan sholat, bukan Pak, ternyata tholabul ilmi Pak. Di dakwah benteng yang paling kuat mempertahankan iman kita ketika syakaratul maut itu adalah tholabul ilmi. Karena sangat jelas Pak, kalau baca Quran yang jadi ganjarannya cuman mata dan lisan. Kalau misalnya sholat cuman tubuh kita, ya. Tapi kalau tholabul ilmi semuanya ada di situ. Kakinya jalan, tangannya jalan, apalagi yang nyumbang sodakohnya jalan, di masjidnya silaturahmi,
kemudian memakmurkan masjidnya ada, komplit sekali dalam thalabul ilmi itu. Ternyata benteng yang paling kuat itu adalah thalabul ilmi, karena itu banyak orang yang selamat, kata Nabi, karena punya benteng yang kuat ini adalah thalabul ilmi. Karena ketika syakaratul maut itu setan berusaha sekuat tenaga untuk mengambil iman kita, Pak. Dan setan itu menyerupai ibu kita. Apa yang mereka ajarkan, setan yang menyerupai ibu kita itu, pertama, engkau harus katakan bahwa dunia ini tercipta bukan oleh Allah. Yang kedua, engkau harus katakan bahwa Muhammad itu bukan utusan Allah. Maka ketika kata Nabi, umatku menganggukkan kepalanya sebagai tanda setuju dengan ajakan emak-emak itu, indung-indung itu yang menyerupai ibu kita hakikatnya adalah iblis, maka iman kita jatuh pada saat itu. Ataupun sudah tidak kuat tapi dia mengedipkan mata sebagai pertanda setuju atas ajakan iblis itu, maka pada saat itu iman kita tidak terbawa dalam kematian kita. Dan kalau iman tidak terbawa dalam kematian, ini alamat adresnya neraka sepanjangnya. Yukhriju minan nar man fi qalbihi mithqala dzarratin min iman, akan keluar dari neraka apapun, disiksa selama dan separah apapun, ketika iman masih terbawa dalam kematiannya, ada harapan untuk kemudian dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya thalabul ilmi ini penting. Ala khairu liman la yuhibbul ilma. Tidak ada kebaikan sama sekali bagi orang yang tidak suka thalabul ilmi. Dan di sini ada silaturahim. 3 orang itu jangan kemudian dilupakan. Sejarah kita ada hari ini, yang paling dekat hidupnya dengan kita adalah ayah ibu kita, mertua kita, dan guru kita. Ibu lahir ke dunia, iya. Diurus oleh ibu bapak, iya. Ditikahkan oleh mertua, iya. Tapi kemudian hidup sejahtera di dunia, yang paling utama adalah ketika kita tidak punya guru dalam agama, mau kemana hidup kita? Guru ini sangat penting, Pak. Jangan suka menyepelekan. Apalagi yang seharian di sini. Saya sering agak miris kalau datang mau balik dari Jakarta, dari mana, apalagi yang terkenal, suntangan aja dibulak-balik, dikecerotan, Pak. Nah, Arika Ustadz yang setempat itu nggak pernah. Bapak kalau punya rezeki suka manggil Ustadz nggak? Makan bareng gitu? Jarang ya? Oh sering, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Suka sering ngajak mertua nggak? Nah jarang ya. Nah ini Pak, padahal Masya Allah ya, orang tua terutama ini bapak-bapak, karena memang wajibnya thalabul ilmi bapak-bapak. Di sini saya baru lihat bapak-bapak lebih banyak kapasitas yang hadir ketimbang ibu-ibu. Karena ini porsinya yang benar, Pak. Jadi kewajiban thalabul ilmi itu bagi ibu mah ada sebetulnya bukan tidak wajib, lil muslimin wal muslimat, tapi kewajiban bagi ibu mah sebetulnya tidak terlalu berat dengan thalabul ilmi. Masalahnya kenapa ibu harus ngerti dengan agama ini? Kenapa harus ngerti dengan agama ini? Persoalannya hanya 2 bagi ibu nih. Pertama adalah supaya ibu bisa khidmat kepada suami. Dan kalau ibu sudah bisa khidmat kepada suami, mempercepat dan memperlancar ibu bersama suami dan keluarga ibu berada di surga Allah. Itu saja. Yang kedua adalah al-um madrasatul ula. Ibu itu pesantren madrasah pertama bagi anak-anak ibu. Itu saja. Tapi yang berat adalah kita Pak laki-laki. Kenapa banyak orang laki-laki rajin ibadah di dunia, tetapi dia tidak bertanggung jawab kepada istri dan anaknya, maka ganjaran dan pahala yang banyak itu dipreteli semuanya, Pak. Suami hebat, rajin ibadah di dunia, mau masuk surga, istrinya ke neraka dengan anaknya. Kata istrinya, ya Allah, masa suami saya enak-enak di surga? Kata anaknya, ya Allah, masa bapak saya enak di surga, saya ke neraka? Allah jawab, suamimu mah ibadahnya bagus di dunia,
Nah, ayahmu itu tukang ibadah, kamu jelek, durhaka, maka kamu pantas masuk neraka. Nggak begitu ya Allah. Kan Allah mengatakan ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Saya bodoh seperti ini bukan karena kebodohan saya. Saya jadi tukang judi, kata anaknya, jadi tukang zina, jadi tukang rampok, itu bukan karena kesalahan saya, karena kesalahan orang ini tidak mengajarkan agama kepada saya. Wah, Pak, dipreteli kita. Khudlana haqqana min hadzal rajul. Saya akan tuntut orang ini, Pak, hari ini di sini. Masya Allah, Pak, istri yang kita sayangi setiap hari di dunia, yang kita bela habis-habisan, ternyata kalau kita tidak waspada, kelak menuntut kita, Pak. Saya tuntut, katanya, khudlana haqqana min hadzal rajul. Dari laki-laki ini apa yang dituntut? Pertama, lam yu'allimna fi umuri dinina, karena laki-laki ini, karena ayah ini tidak pernah mengajarkan agama kepada saya. Ibu jawab dengan jujur, berapa tahun ibu nikah dengan bapak? Ada yang 30? Ada yang 20? Jujur ibu, jujur semuanya. Pernah nggak suami ibu ngajar wudhu ke ibu? Enggak. Pernah nggak ngajar sholat? Pernah ibu ngajar adus? Tidak. Pak, kakuping tuh, Pak. Dituntut, Pak, dituntut. Aduh, Pak Ustadz, gimana nya saya itu ilmu ada, tapi kalau ceramah di depan istri, di depan anak, ini mang nyerap makan hatena kalah diseng-serikeun. Udah nggak tahu tuh. Pak, mumpung ada kesempatan, bawa istri, bawa anak, datang ke orang yang ngerti tentang agama, harusnya ijab kabul, Pak. Ini Pak Ustadz, Pak Kiai, saya pasrahkan istri saya, tapi ulah dikukumaha, ini anak saya, penuhi otaknya, hatinya dengan persoalan agama supaya kenal dengan Allah, kenal dengan Nabi, kenal dengan Quran, kenal dengan Islam, pendeknya supaya taqarrub ibadah kepada Allah. Kata Ustadz, qabil tuh saya terima. Jaga bapak didakwa di hadapan Allah, angkat tangan. Ada saksinya, ya Allah, saya sudah titipkan istri saya dan anak saya ke Ustadz. Kayak Ustadz nundi gegewek. Bu, pernah nggak dititipin sama Ustadz? Jawab, ibu pernah dititipin nggak sama suami ke Ustadz? Nggak pernah. Khudlana haqqana min hadzal rajul. Jadi istri bisa sholat, istri bisa ngaji, istri bisa wudhu, istri bisa adus. Bukan tanggung jawab Ustadz, bukan tanggung jawab MUI, bukan tanggung jawab Kiai. Yang pertama adalah tanggung jawab suami. Saya pernah ngaji di Caringin, Pak. Itu adalah pasar induk. Ada bapak-bapak dari Garut sudah bongkok, Pak. Bongkok, kan? Dia tidak pernah tidur di kasur empuk. Tidurnya adalah di atas truk, Pak. Karena jam 1, jam 2 dia harus jalan sayuran dan buah-buahan dari Pangalengan, dari Ciwidey, Pak. Sampai kemudian kalau hujan, Masya Allah, sudah bongkok-bongkok, Pak. Saya hampiri, Pak, ini nggak ada lagi waktu. Kok bekerja sampai menderita seperti ini, susah seperti ini. Ini teh buat siapa? Jangan haji, ini teh buat anak dan istri. Supaya anak saya tidak dilecehkan, supaya istri saya memakai pakaian yang sama dengan tetangga saya. Biarin saya tidur tidak merasakan kasur empuk. Biarkan saya di sini, Bapak. Masya Allah, saya keluar air mata, Bapak Ibu. Kata saya, wallahi demi Allah, jika Anda bekerja seperti ini, beratnya seperti ini, menderitanya seperti ini tidak cukup karsis untuk, tidak cukup tiket dan karsis untuk kemudian engkau berada dengan istri dan anak-anakmu di dalam surga. Jika apa? Jika kau menyepelekan terhadap kewajibanmu tentang agama. Maka berbahagialah kalau suka yang hadir di majelis ini. Yang kedua, yutimuna bikasbil haram. Seorang suami gagal masuk surga Allah karena persoalan itu suami sering mengalirkan darah dari makanan dan minuman kepada anak istrinya dari usaha yang tidak halal. Semenderita-menderinya kita, selemah-lemahnya hidup kita, sesederhana-sederhananya hidup kita, jangan pernah bawa barang haram ke rumah. Apalagi dikasih istri, dikasih anak, mereka tidak tahu satu tetesan darahnya akan menuntut kita kelak di akhirat. Itulah kita, Bapak Ibu, ayah ibu kita. Terutama ini bapak-bapak
yang wajibnya adalah menghargai siapa horizontal itu ayah ibu kita, Pak. Ayah ibu kita. Karena kalau kita ini, Pak, Allah, Rasul, ibu. Dengar, Bu, kalau suami ibu, Allah, Rasul, ibunya. Jadi kalau lebaran ibu selalu dibawa aja ke mertua, itu harus sadar dan ikhlas karena memang kewajiban mendatangi setiap Idul Fitri misalkan kalau suami ibu masih ada ibunya, itu yang wajibnya adalah ke ibunya dulu. Ya. Jadi laki-laki itu sehebat apapun ibadah di dunia hebat, amal dikumpulkan kalau pernah menggores hati ibunya. Masya Allah. Saya sering teringat sebuah kisah yang nyata ini di kota Bandung. Saya tidak sebut nama, saya tidak sebut daerah, Bapak Ibu. Masya Allah. Dan ini sering saya sampaikan, termasuk geliat dan keadaan kita hari ini. Ini pentingnya ukhuwah di antara kita, Bapak Ibu. Ternyata dunia bereaksi dengan tsunami, dengan banjir bandang, dengan longsor, hujan di mana-mana, kejadian alam di mana-mana. Ini di dalam sebuah kitab dikatakan ada sinyalemen dari Rasulullah 1500 tahun yang lalu. Ketika dunia ini sudah tua, ketika kiamat kubro sudah dekat dengan waktunya, maka alam akan bereaksi. Kenapa bereaksi terhadap pengurusnya? Sebab siapa pengurusnya itu adalah manusia. Kenapa manusia? Karena inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kapasitas manusia termasuk kita adalah wakil Allah yang digelar oleh Allah untuk mengurus dunia ini. Yang sebelumnya Allah akan titipkan dunia ini kepada gunung, kepada langit, kepada lautan. Inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalaha al-insan. Dunia ini tadinya akan diamanahkan kepada gunung, kepada langit, kepada lautan, tetapi mereka menolak. Maka makhluk Allah yang siap untuk menerima amanah ini adalah manusia. Dan manusia kapasitasnya khalifah fil ard, adalah wakil Allah yang digelar oleh Allah untuk mengurus dunia ini supaya menjaga, melestarikan dan mengambil manfaat dari dunia ini yang sebesar-besarnya. Tetapi karena ulah manusia yang dititipi itu sudah tidak amanah lagi, maka Ar-Rum 14 mengatakan Tuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat kejahatan keserakahan manusia, dan kemudian Allah akan timpakan akibat keserakahan itu menjadi sesuatu bencana yang terus dan terus. Liyudhiqahum itu adalah fi'il mudhari yang tuduh kepada zaman hal dan istiqbal. Artinya apa? Bencana, reaksi alam akan terus dan terus terjadi sebelum manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pemicu yang paling kontras kata Nabi bukan korupsi, ternyata bukan zina, bukan judi, bukan istilahnya penebangan pohon, bukan. Tanda yang kontras kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah an-nas yuqribunan nas wa yubaiduna anil walidain. Banyak anak yang dekat dengan manusia lain tapi jauh dari ibu bapaknya. Dan hari ini sudah terjadi, Pak. Hari ini terjadi. Masya Allah. Banyak orang raktir makan atasannya, bawahannya, kolega bisnisnya ke rumah makan yang enak, yang mahal, tetapi jarang yang ngondang ayah ibunya, mertuanya, guru-gurunya untuk makan yang enak. HP mahal di tangan anak kita, Masya Allah, pulsanya puluhan ribu, ratusan ribu, setiap waktunya habis itu pulsa. Gara-garanya apa? Anaknya ini nggak bareng tempat tinggalnya dengan orang tuanya. Mungkin dia sudah dibawa oleh menantu bapak ibu karena sudah dinikahkan. Mungkin juga karena kuliah, mungkin juga karena sekolah, jauh anak dengan orang tuanya. Ternyata HP mahal dan pulsa yang ada di HP itu habis dipakai ngechat dan telepon kepada kolega bisnisnya, temannya, kabogohna, ibu ya, teman grupnya.
Ada anak yang satu hari lupa membijit nomor telepon ibunya hanya untuk mengatakan, "Mama sehat hari ini." Ada anak satu minggu ngurus pekerjaannya, ngurus kesibukannya, ngurus pangkat dan jabatannya. Satu minggu nggak tahu informasi ibu bapaknya dan mertuanya. Ada yang satu bulan dia kusuk jalan-jalan kasak kusuk ke sana kemari, ngurus istrinya, ngurus suaminya, ngurus sekolah anaknya. Ada ibu bapaknya yang satu bulan lost kontak, padahal ibunya sudah 2 kali ke rumah sakit. Bahkan ayahnya pernah jatuh dan 1 kali ke puskesmas. Anaknya tidak tahu. Hari ini kejadian. Wallahi saya ulang-ulang, saya tidak sebut daerah, saya tidak sebut nama. Satu orang tua, ayah, ibu, Masya Allah, membesarkan 6 orang anaknya. Suku jadi hulu, hulu jadi suku, berang jadi peting, peting jadi berang, gemertak tulang, cucuran keringat, darah, air mata, semua dikorbankan demi kesuksesan anak-anaknya. Gak tanggung-tanggung bapak ibu, 2 jadi jenderal di Jakarta, 2 jadi pengusaha besar di Bogor, bahkan yang satu wallahi demi Allah jadi guru besar di universitas ternama di Bandung. Tapi apa yang terjadi, yang 6 orang ini karena kesibukan pangkat dan jabatan, pekerjaan dan lain-lain, kemudian berkumpullah yang 6 orang ini bagaimana mengamankan ayah ibunya yang sudah pikun dan tidak bisa diurus, tidak bisa diatur. Di luar dugaan kita Bapak Ibu, ternyata diputuskan di musyawarah itu lebih aman katanya ayah ibu kita ini disimpan di panti jompo. Nauzubillahi min dzalik. Ya Allah, ya zaman semacam apa itu yang paling menggores hati saya Pak, ketika saya datangin ibu bapaknya, ibunya sampai bercucur air mata dan beliau berkata, "Ustaz, saya sakit hati dengan anak-anak saya." Punten Pak, saya sampai leles lang layesin Pak kalau dengar seperti itu, apalagi sampai mencucurkan air mata seorang ibu. Nauzubillah min dzalik. Kata orang Ciamis mah, tunggul moal sirungan, catang moal subaan. Kemanapun kau berjalan, berapa tinggi pun jabatan dan pangkat yang kau raih, berapa dunia yang kau kumpulkan, berapa ilmu dan kehormatan serta jabatan yang mereres, semua itu tidak akan membawa kebahagiaanmu hidup di dunia parat sampai akhirat. Tidak akan pernah. Bahkan bagi yang durhaka kepada ayah ibunya, jangankan di akhirat, di dunia saja Allah akan segerakan untuk azabnya. Nauzubillahimin. Nah, semoga anak-anak kita soleh Pak. Ini anak-anaknya pada kemana Pak ini? Harusnya diajak kayak Rajaban gini Pak. Ya, yang muda-muda. Anak semua soleh. Karena kalau kita anaknya soleh, Masya Allah, ini akan menjadi sebuah kesempatan ketika kita di akhirat. Menyelamatkan diri kita di akhirat. Masya Allah, ya Allah, ya Rabbi. Begitu, sebegitunya hari ini. Ibu bapaknya. Makanya kata Rasul, "An-nas yukaribunan nas wa yubaiduna anil walidain." Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan menibakan bala bencana itu pada yang paling kontras. Manusia dekat dengan manusia lain tapi jauh dari ibu bapaknya. Apa kabar dengan anak-anak kita hari ini? Maka saya boleh kalau mengusulkan Bapak Ibu untuk menciptakan soleh anak itu, maaf bukan sekolah Pak, bukan kuliah, bukan pesantren Pak. Wallahi demi Allah, pesantren. Cari sekolah yang ada pendidikan agamanya. Wallahi demi Allah. Ini jaminan, bukan kata saya. Mar yuridillahu bihi khairun yufaqihu fiddin. Barang siapa yang sudah dipilih baik oleh Allah, mulia oleh Allah, akan dibersihkan di dalam hatinya. Orang itu berkeinginan untuk mempelajari ilmu agama. Jadi kalau di hati Bapak tidak ada sebersih pun untuk anak kita mencari ilmu agama, pertanyaan besar, di mana iman kita sebetulnya? Sekolah itu cari ijazah Pak. Ijazah itu cari kerja. Kerja itu cari duit Pak. Banyak orang yang merasa bangga karena sukses anaknya, sudah beli rumah, sudah beli mobil, sudah beli sawah, hartanya ngalayah di mana-mana, pangkat jabatannya tinggi, dihormati orang. Tapi pernahkah kita berpikir bagaimana anak kita selamat di akhirat? Masya Allah, ada orang tua santri datang ke saya Pak.
Tapi itu hebat kata-katanya sampai saya berderai air mata. Saurna kieu bahasa Sunda, jang ari bapak teh ye nganterkeun anjeun teh ka dieu teh kade lain teu nyaah euy, ka maneh teh lain. Lain hayang misah bapak teh jeung maneh lain. Bapak sanggup kalau harus beli motor seperti anak tetangga bapak, kamu keluyuran kemana? Saya bisa. Beli mobil pun saya bisa katanya. Tapi kenapa engkau saya hadirkan di pesantren ini? Karena bapak bodoh, karena bapak bingung, temang hitung-tung. Bingungnya apa? Bagaimana membekalimu bisa selamat di akhirat? Jikapun kamu bahagia di dunia, tapi nol ilmu agama, singkarunya nah, kerma iya bapak ibadah teh saayana, engke pertanggungjawaban bapak di akhirat berat pak. Saya berderai air mata. Di mana anak kita hari ini? Atau cucu kita hari ini? Mudah-mudahan dengan proses Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Rasulullah diperjalankan. Ini tertaut adanya hubungan silaturahim antara anak dengan bapak dengan mertua. Nah kalau ibu, bu, punten kalau ibu mas suami. Jadi ibu sehebat apapun ibadah di dunia, tahajud getol, Senin Kemis getol, puasa getol, wah segala getol. Tapi ibu tidak hormat dan khidmat kepada suamimu. Ayu mamra'atin matat wa jaujuhan harut dindaholal jannah. Tidak akan pernah bisa masuk surga. Ibu, makanya suami itu jangan suka disuruh-suruh. Ada yang suka nyuruh ke suami nggak? Bu jawab, ada yang suka nyuruh-nyuruh ke suami nggak? Itu 40 hari ibadah sunatnya nggak diterima Allah. Ada yang suka marah-marahin suami nggak? Ada. Aduh tambah 40 supaya di BH atau ganjaran tanya. Ibu nih yang 4 ibu yang tidak boleh catat bawa ke rumah. Pertama, suara ibu tidak boleh lebih tarik, lebih kencang daripada suami. Jadi kalau ibu dipanggil, mama, ibu turun sedikit. Iya pak, mama, iya pak, mama, iya pak, mama, iya pak. Yang kedua, kalau dipanggil oleh suami, jangan pernah menjawab dulu sebelum kelihatan wajah suami ibu. Jadi kalau ibu kersak-sak sisik di dapur, cek si bapak teh, mama, ibu teh jangan jawab dulu. Ibu harus sumpah dulu gitu. Bu, sini ya. Nah, bentar lah. Dipraktekkan. Kalau sudah kelihatan wajah suami, ibu gini. Ya pak. Suka gitu nggak? Dah teka wajahannya. Alhamdulillah. Yang ketiga, kalau lagi ngobrol sama suami, kata-kata ibu tidak boleh lebih banyak dari suami. Jadi kalau suami 10, ibu 5. Jangan dibalik, suami hiji, ibu 100. Tapi ke suami teka karang arengha, mereka jawab temak deh ku ibu. Tapi kalau leres larang layeseun, bawa we ka Cibabat ke rumah sakit, pas ek diinfus masih keneh diomongan ke ibu nepi ka maotna eta suami. Nauzubillahi min dzalik. Jangan panggil nama ke suami ibu. Awas suami Joni cek ibu teh Jon ka dieu Jon, jangan. Punten beli ayo ka Joni, punten. Panggil papi, mami, papap, mamam, dedi, bebek, yayang. Sok dah banyak atau ibu, dah bahasa mah nggak beli atau ibu. Ibu bahasa beli nggak? Enggak tuh. Sok turutan abdi. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah ngaji malam ini, saya berjanji kepada Allah bahwa besok, atau barang sadayana, bahwa besok bapak-bapak barang dan seterusnya, saya akan memanggil kepada suami istri papi mami. Sok lah tenang. Kayak ibu kalau yang tidak hadir di sini pas ke rumah papi cek salakina teh ai maneh kunaon jadi lieur kieu. Ujang benten harus dihimbau kalau rutinan kajian itu suami istri itu harus datang dua-duanya pak. Karena kalau datang satu ini ilmu nggak seimbang. Pulang ke rumah anggar pas saya apa? Buktinya tadi ini kan mau ngejawantahkan ngaji hari ini, kata ibu besok papi suaminya tengah ngaji si mama kunawanya pulang ngaji itu jadi liur gitu disebut nanti liur kata biasa. Awas ibu panggil
papi mami jangan era walaupun panggilan papi mami tapi makan jeung bala-bala naon juga orang Cianjur dari semenjak nikah sampai kakek-kakek nenek-nenek papap mamam. Oh hebat. Kata suaminya, mam papap mau macul dulu. Dijawab sama istrinya, iya pap mamam juga mau ngerambet. Ay gitu-gitu teh geuleuhnya. Tapi ya kalau mau apa-apa sok ya. Tuh Rasulullah panggilnya apa? Ya Khumairah, bahai yang pipinya kemerah, merah karena Aisyah itu kulit nate koneng umyang Pak bahasa Sunda nama. Pun ke sinari matahari itu damisna pipinya sok beureum merah deui manu asli teh. Ibu ge suka kalau mau kondangan pakai apa itu teh? Blush on-nya eta. Tapi Bu punten, kalau pakai blush on pipi ibu harus ingat karena kulit teh. Hari kulit hidung ngabeleg-beleg mah tong make blush on. Opan jadi gendeng. Opangi jeung suami tai maneh sanu neunggelan. Ya Allah. Oh. Almari dari Sumedang Kang Haji cenah ari abdi menang teh panggil Humairah ka istri. Ya menang cenah. Tapi cenah ada masalah. Masalahnya apa? Nah, istri abdi mah teu koneng teu beureum. Nah kumaha? Rada hidung saeutik cenah. Teu naon. Dina agama teh ada istilah idhorus surur ala qulubil mukminin ibadatun. Memasukkan rasa senang terhadap hati manusia itu adalah ibadah. Walaupun agak hitam sedikit ya panggil aja Humairah supaya enak gitu. Jangan kemudian istri rada hidung saeutik malah dipanggil jujur ku bapak teh cente. Dipanggilna naon? Ya Hajar Aswan gitu. Atuh jadi garulunnya. Makanya gitu. Jadi ibu tidak boleh kata-kata lebih besar, lebih banyak dari suami. Tidak boleh memanggil suami dengan nama, gitu kan. Tapi Pak punten, kalau istri kita bawel, banyak omong, ember, kita harus sadar Pak. Harus sadar. Karena memang perbawaannya dari sana begitu Pak. Ya. Kenapa begitu? Bukan karena istri mah bibirnya banyak, bukan. Itu tidak nyambung. Tapi yang nyambung itu kita mapan Adam Pak. Kalau istri Hawa, coba Adam itu balem Pak. Adam. Tapi kalau Hawa. Jadi Hawa mah memang loba omong Pak. Orang mah ada cicing we gitunya. Tapi bukan susis Pak, bukan susis. Gitu. Tapi lamun ada istri yang bawel banyak ngomong kita harus syukuran Pak, syukuran ke Allah karena naon ku istri bawel mah Pak tong boro jelema jurig we lieureun Pak. Kan di Ciamis Pak aya itu suami istri bertengkar dari maghrib sampai jam 12 eureun-eureun Pak eta dicak-cak si suami nanti asup ke kamar ditutupin telinganya dengan guling dengan anggar kadenge akhirna leungit kasabaran eta suami puringkal suami digabrug istrina diborogod ku tambang dibawa ke sumur dialungkeun ke sumur Pak. Wah hebat suami mau tidur tidak kunjung tidur karena 12 tahun rumah tangga banyak kehebatannya juga ini istri walaupun bawel akhirnya timbul karunyana mawa kerekan Pak jeung tambang dikerek eta si sok mama cenah tadi mah bapak teh saking ku emosi we gitu kan sok sekarang muntang pas dikerek teh bener Pak berat ucunghul nu muntang dina tambang bukan istrinya jurig nu aya di atas sumur eta jurig ditanya kunaon maneh muntang lieur cenah pamajikan maneh ngomong we di handap. Jadi si ibu eta teh ternyata geus diborogod oge geus di jero sumur anger ngeceprek nepi ka eta jurig lieureun. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya saya dikasih jatah itu setengah jam sampai 1 jam. Ini sudah 1 jam lebih. Jadi saya mohon maaf, yang paling utama adalah horizontalnya kita bangun ukhuwah Islamiyah dengan orang terdekat dengan kita, dengan tetangga kita, dengan siapapun. Jangan pernah ada musuh dalam hidup ini, karena kata Nabi istanjihu, boleh jadi kalau saja ada kebengkahan, kalau saja ada perpecahan, bahkan ada satu nama yang melekat di dalam hati kita, dan nama itu terus ada di dalam hati kita, terbawa tidur, terbawa kerja, terbawa ibadah kemanapun terbawa-bawa, dan dibubuhi rasa benci, jadilah musuh kita. Kata Nabi istanjihu, hati-hati
bisa jadi yang satu orang yang kau benci itu yang akan menghancurkan tahajudmu, yang engkau sudah bangun puluhan tahun, duhamu hancur, sedekahmu hancur, baca Quranmu sia-sia, sholatmu bahkan tidak ada apa-apanya karena kita benci kepada satu orang. Jangan pernah ada musuh. Musuh satu sangat banyak, kawan 1000 berjuta masih kurang tentunya. Urusan salah makan manusia. Kalau salah, gentle minta maaf. Walaupun disalahi, sakitnya di sini, tapi dalam Islam yang paling cantik dan indah adalah memberi maaf walaupun berat. Nah, itu horizontal, dan setelah aqsa langsung ke langit. Itu mah adalah vertikal. Salat Bapak dan Ibu, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah menaikkan harkat martabat kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagi bapak-bapak, sunnah muakkadah hukumnya adalah di masjid. Insya Allah makmurkan masjid dengan sholat berjamaah, dengan kajian. Ini akan mempertebal dan memperkuat nilai-nilai keimanan kita, bahkan akan membina ukhuwah di antara kita. Allah berfirman, duribat alaihim dillah aynama zukifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Ibu ternyatanya kesimpulan nama ngaji kemana-mana, ibu bapak kajian kemana-mana, buka tafsir, buka hadis, buka berbagai ilmu fikih dan lain-lain. Ternyata untuk menjangkau selamat dunia akhirat hanya 2 Pak pesan agama dari Quran yang 6.666 ayat, 114 surat, 30 juz. Kalau diperut isinya, inti sarinya bisa selamat dunia akhirat. Nah, cuma 2 Pak. Pertama, berbaik-baiklah dengan Allah. Yang kedua, berbaik dengan manusia dan lingkungan. Itu saja. Hablu minallah wa hablu minan nas. Orang hebat ke Allah, tapi ada musuh saja satu. Kata Nabi, hati-hati, apalagi banyak. Benar. Kemudian baik dengan manusia, tidak baik ke Allah. Ini Allah nggak suka juga. Tidak seimbang. Makanya berbaik-baiklah kepada Allah, berbaik-baik kepada manusia, orang-orang terdekat di antara kita, siapapun di antara kita, pastinya jalin ukhuwah yang erat di antara kita. Hablu minallah, hablu minas. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat dari apa yang saya sampaikan. Panjang lebar Bapak Ibu saya sampaikan, tapi alhamdulillah. Jadi sambung doa ya, ceramah sekarang doa ini. Ya, borong. Tadi ceramah, bojang, sekarang doa. Ya, mengingatkan saja. Mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu dipanjangkan usia, disehatkan lahir batin, keluarga sakinah mawaddah warahmah, putra-putri soleh solehah, rezeki melimpah, barokah dan mudah, dijauhkan dari fitnah dan wabah, dan mudah-mudahan segala tujuan cita-cita diijabah. Dan kita yang kumpul hari ini mudah-mudahan berada di jannah Allah Subhanahu wa taala. Masholli wassalim wa barik alaina, amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'udhu bi taysir fi kulli asir fa inna taysir kulli asir alayka yasir. Was'aluka al-yusra wal mu'afata fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna na'udzubika min juhdil bala wa darki syaqqa wa syil qada wa samatatil 'ada. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hasad wa nabika minal ajzi wal kasal wa nabika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas semua perhatian dan
kesabarannya, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Khudh masyafa wa dama qadar mubtadaun zaidun wa adirun khabar in qulta zaidun wa adirun mani tadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.